Bab 611 Waktunya Mati, Unfilial. Aku mendapatkan jiwa dewa tipe bumi. Perjalanan saya ke Baiklan bukan tanpa bahaya, tetapi pada akhirnya itu sepadan. Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan kewaspadaan yang meningkat. Bahkan ketika dia merenungkan bagaimana imbalan datang hanya dengan risiko, dia menyadari bahwa pemikirannya lagi-lagi keluar dari jalur, dan mengoreksi dirinya sendiri. Tidak. Saya tidak bisa mulai berpikir seperti itu. Itu tidak layak. Sama sekali tidak layak. Saya tidak dapat menggunakan jiwa dewa untuk mencoba menghibur diri saya sendiri. Dia bahkan memukul dirinya sendiri beberapa kali untuk mencoba masuk akal ke kepalanya. Meskipun, di sisi lain, Willens adalah tempat yang secara fundamental berbahaya bagiku, jadi aku benar-benar tidak punya pilihan. Dengan itu, dia mengeluarkan jiwa dewa jenis bumi. Mata bersinar dengan antisipasi, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mendorongnya ke dadanya. Begitu menyentuh, dia menggunakan sihir rahasia yang telah dia pelajari di makam untuk bergabung dengan jiwa. Seketika, untaian cahaya kuning menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi dirinya. Perasaan yang tidak pernah dialaminya dalam beberapa waktu, dan juga perasaan yang hampir tidak pernah dialami orang lain di dunia. Namun, dia sudah mengalaminya 3 kali, dengan ini yang keempat. Setelah sepenuhnya bergabung dengan jiwa, dan dipenuhi dengan cahaya, dia perlahan membuka matanya. Meskipun basis budidayanya tidak membaik, pertempurannya terus berlanjut. Sekarang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Selain itu, ada total 4 pusaran yang berputar-putar tersembunyi di dalam dirinya, di mana masing-masing adalah klon. Masing-masing klon itu sama kuatnya dengan dirinya, baik dalam hal basis kultivasi dan kekuatan tubuh jasmani. Bahkan indera surgawi mereka sama. Termasuk dirinya yang sebenarnya dalam campuran, dia sekarang pada dasarnya bisa menjadi 5 orang. 5 pembudidaya di lingkaran besar tahap inti emas surga Dao, 5 pembudidaya di tingkat ketiga teknik hidup abadi-abadi. Salah satu dari mereka bisa bertarung 1 lawan 1 dengan ahli tahap awal Nas Chensol, dan bahkan mungkin membunuh lawan itu. Jika mereka semua bertarung bersama, mereka akan sangat menakutkan sehingga bahkan tahap Nas Chensol pertengahan akan seperti apa-apa bagi mereka. Bai Xiaochun lebih bersemangat dari sebelumnya, dan sekarang merasa jauh lebih percaya diri tentang sendirian di Willens. Dengan 4 klonku, aku kemungkinan besar bisa menangani seseorang di lingkaran hebat dari tahap Nas Chensol. Satu-satunya hal yang benar-benar ditakuti adalah dewa. Dan jika Patriark Baiklan Deva mencoba mengejar saya, maka saya selalu dapat menggunakan jiwa dewa saya. Dia masih gugup, tapi setidaknya dia punya pilihan. Tentu saja, dia tahu bahwa Baiklan tidak akan pernah melepaskannya. Mulai sekarang, dia harus khawatir tentang mereka yang berusaha melacaknya. Namun, dia juga yakin bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankannya selamanya. Mari kita lihat seberapa jauh mereka mau mendorong sesuatu. Jika mereka membuat saya akan menggunakan jiwa dewa saya untuk melukai dewa mereka. Bahkan jika aku hanya melukainya, 2 klan lainnya dan Giant Ghost City, serta musuh lain yang mereka miliki, pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk bergerak. Petik 2. Setelah memikirkan masalah ini sedikit lagi, dia menggertakkan giginya dan melaju dengan cepat, bukan menuju Giant Ghost City, tetapi menuju kedalaman Willens. Tujuannya sekarang hanyalah untuk mengulur waktu. Sementara itu, di luar Baiklan, kepala klan terbang bersama, dikelilingi oleh aura pembunuh dan dingin yang suram. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya telah dibentuk bersama menjadi jiwa besar yang membawanya bersama dengan kecepatan yang menakutkan. Dia bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan sendiri, berkat sihir rahasia yang cukup menguras tenaga. Namun, sebagai kepala klan, ia memiliki akses ke banyak obat jiwa untuk menebus kehilangan. Namun, dia masih tidak senang dengan tingkat kecepatan itu, dan juga menuangkan kekuatan langsung dari basis kultivasinya ke dalam jiwa, memberinya dorongan yang lebih besar. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika jiwa itu melesat, meninggalkan bayangan di belakang sebagai kepala klan menggunakan meterai akal surgawi yang diberikan oleh Bapa Bangsa untuk melacak buruannya. Harus lebih cepat, karena segel akal surgawi, dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun menambah kecepatan, tetapi dia sebenarnya sangat dekat. Selama dia mempertahankan kecepatannya saat ini, dia kemungkinan akan mengejar ketinggalan dalam 3 hari. Seiring hari-hari berlalu, perintah Patriark perlahan-lahan tumbuh lemah dalam pikiran kepala klan. Keinginannya untuk membunuh Bai Hao menjadi seperti lubang hitam yang mengisap segalanya. Pada satu titik, kepala klan tiba-tiba meraih dan memukul bagian atas kepalanya, menyebabkan aliran cahaya ungu muncul dari dahinya. Cahaya cepat terbentuk menjadi bentuk bendera kecil. Kemudian, kepala klan melakukan gerakan mantra, yang menyebabkan bendera tumbuh dengan cepat menjadi spanduk besar yang dia raih dan raih. Kamu tidak bisa melarikan diri, dasar keparat yang tidak berbakti. Dia meludahkan darah esensi kehidupan ke spanduk yang mulai memancarkan cahaya yang berkilauan. Pada saat yang sama, kepala klan menghasilkan banyak obat jiwa yang dia lemparkan ke Panji. Suara gemuruh bergema, dan kilat berderak di sekitar Panji saat kepala klan kemudian menanamnya ke permukaan jiwa.
Gemuruh, petir menari di sekitar jiwa ketika kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Kecepatan menyilaukan yang membuat kapal sekarang bergerak melampaui apapun dari tahap Nas Chancellor. Ini jelas kekuatan alam dewa. Tentu saja, untuk setiap napas waktu ketika kecepatan seperti itu dilepaskan, sejumlah besar obat jiwa akan terkuras. Bahkan kepala klan tidak memiliki akses ke obat jiwa yang cukup untuk mempertahankannya selama lebih dari 2 jam. 2 jam. Itu saja yang saya butuhkan untuk mengejar Anda. Dalam kegilaannya, kepala klan menarik semua berhenti untuk mencoba menangkap Bai Xiaochun. Saat kepala klan menembak bersama dengan kecepatan yang menantang surga, waktu berlalu, dan dia bisa merasakan Bai Xiaochun semakin dekat dan dekat. Dia tepat di depanku. Dengan menjulurkan lehernya, dia sekarang hanya bisa melihat Bai Xiaochun di kejauhan. Bai Xiaochun terkejut, mempertimbangkan seberapa cepat dia bergerak. Hanya Patriark Dewa yang seharusnya bisa mengejarnya dengan begitu cepat. Bahkan, begitu dia menyadari bahwa ada seseorang yang mendekatinya, dia dengan cepat mengeluarkan pagoda penimbun dewa setengah dewa dan memandang dari balik bahunya dengan ekspresi serius. Namun, ketika dia melihat bahwa itu hanya sebuah jiwa dengan kepala klan di atasnya, rahangnya jatuh. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa kepala klan telah berani mengejarnya sendirian. Kemudian dia memperhatikan spanduk besar, dan fluktuasi jiwa yang mengejutkan datang darinya. Selanjutnya, ia mendapat sensasi bahwa ada mata menatapnya dari dalam spanduk. Itu tidak terasa seperti mata dewa. Sebaliknya, rasanya mirip dengan roh sejati di sekte penangkal sungai atau roh sejati di pagoda di tembok besar. Meskipun itu tidak sekuat dari roh-roh sejati lainnya, itu serupa. Itu tidak terasa seperti mata dewa. Sebaliknya, rasanya mirip dengan roh sejati di sekte penangkal sungai atau roh sejati di pagoda di tembok besar. Meskipun itu tidak sekuat dari roh-roh sejati lainnya, itu serupa. Jangan bilang itu palsu. Meskipun ada sesuatu yang keliru tentang situasinya, yang paling penting adalah bahwa ketua klan mendekatinya dengan kemarahan yang mematikan. Jangan bilang itu palsu. Meskipun ada sesuatu yang keliru tentang situasinya, yang paling penting adalah bahwa ketua klan mendekatinya dengan kemarahan yang mematikan. Mati, kamu yang tidak berbakti. Kepala klan menembak ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, tampaknya berusaha untuk menabraknya dengan jiwa itu. Wajah jatuh, Bai Xiaochun memanfaatkan kemampuannya untuk membuat segala sesuatu di sekitarnya melambat, namun, mengingat seberapa cepat jiwa itu bergerak, itu tidak banyak gunanya. Dia baru saja berhasil melompat keluar dari jalannya waktu, di mana jiwa itu menjerit melewatinya. Mempertimbangkan seberapa cepat dia pergi, dan fakta bahwa dia mengandalkan harta itu. Jangan bilang dia benar-benar datang sendiri untuk mencoba membunuhku. Bahkan ketika dia jatuh kembali, dia mengirim akal surgawi untuk memeriksa orang lain. Tetapi yang mengejutkan, tidak menemukan apapun. Aku bisa melihatmu, Bapak leluhur Bai Klan. Teriaknya. Tunjukkan wajahmu, dan Anda juga, tetua klan. Saya bisa melihat semua orang. Berhenti bersembunyi, kalian semua. Pada saat itu, kepala klan melompat dari jiwa, melakukan gerakan mantra dua tangan yang memanggil gerombolan jiwa pendendam, yang bergabung bersama untuk membuat kepala hantu jahat yang sangat besar. Menderuk kepala meluncurkan dirinya ke arah Bai Xiaochun untuk mengkonsumsinya. Saya dapat memotong Anda sendiri, Bai Hao. Kau membunuh putraku, jadi sekarang aku akan membuatmu berharap kau bisa mati. Petik 2, Bab 610, kabur dari klan Bai. Bahkan Patriark Dewa tidak mampu mencegah Bai Xiaochun melarikan diri. Seluruh Bai klan tercengang, termasuk tetua klan dari garis keturunan langsung dan kepala klan, yang semuanya dipukul dengan tidak percaya yang menentang imajinasi. Mereka tahu. Bab 612 menghancurkan Pastor Bai. Dia benar-benar sendirian. Saat kepala hantu jahat melesat ke arahnya, mata Bai Xiaochun berkedip, dan dia melakukan gerakan mantra, memanggil kuali ungu besar, yang kemudian menabrak kepala hantu besar itu. Selama ledakan yang dihasilkan, Bai Xiaochun dengan cepat menggigit lidahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia menjerit ketika dia terbang mundur. Dia hampir terlihat seperti dia takut untuk hidupnya, dan dia bahkan menarik keluar beberapa jimat teleportasi. Namun, matanya terus berputar. Jelas, dia masih tidak yakin bahwa Patriark Dewa tidak ada di daerah itu. Ketika kepala klan melihat bahwa Bai Xiaochun telah menarik beberapa jimat teleportasi, dan hendak menghancurkan mereka, dia mengeluarkan raungan yang menantang. Di satu sisi, ia cukup yakin bahwa, mengingat kecepatan saat ini ia masih bisa menangkap buruannya lagi bahkan jika ia berteleportasi. Tapi 8 jimat teleportasi, di Will Lens, bahkan 1 jimat teleportasi tunggal sangat mahal, jenis hal yang membutuhkan air sungai Heavenspan untuk mendapatkannya. Mata kepala klan bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Sekarang, dia ingin membunuh Bai Hao lebih dari apapun. Melakukan gerakan mantra dua tangan, ia menggunakan kekuatan ledakan dari basis budidaya Nas Chancellor pertengahan untuk memanggil lubang hitam besar yang langsung menyebabkan udara ke segala arah berubah. Dia juga mengirimkan indera surgawinya mengalir keluar saat dia mengambil langkah maju, langkah yang langsung menempatkannya tepat di depan Bai Xiaochun. Kemudian dia mengulurkan tangan dengan ganas untuk meraihnya.
Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan tetap menangkapmu. Tangannya menembus udara untuk muncul di depan wajah Bai Xiaochun. Jika Bai Xiaochun menghancurkan jimat untuk berteleportasi, kepala klan kemungkinan akan bisa menghentikannya dari melarikan diri, tetapi akan terluka dalam proses itu. Dari ekspresi ganas di wajah kepala klan, Bai Xiaochun bisa tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ia terbiasa menjaga ketenangannya. Mata berkedip-kedip tanpa ragu sedikit pun dia menghancurkan jimat teleportasi. Gemuruh, bahkan ketika tangan kepala klan mendekat, kekuatan teleportasi bangkit dan Bai Xiaochun menghilang. Ketua klan tidak mengambil apa-apa selain udara. Kamu tidak akan pergi, kepala klan meraung. Melambaikan lengan bajunya dengan marah, dia melompat kembali ke jiwa dan sekali lagi menggunakan spanduk ungu dan surgawi akan menyegel untuk mengejar. Cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa. Bai Xiaochun agak jauh, berpacu bersama dan secara bersamaan merenungkan apa yang harus dilakukan. Jika ada orang lain yang menunggu siap untuk terjun ke pertarungan, mereka tidak akan hanya duduk dan menyaksikan aku pergi. Jangan katakan itu padaku. Kepala klan benar-benar mengejarku sendiri. Bai Xiaochun hampir tidak percaya bahwa itu benar. Realitas dari situasi ini adalah bahwa meskipun semua orang di Bai klan telah menyaksikannya selamat dari serangan telapak tangan patriarki, bagi mereka itu tampak seperti seseorang dalam lingkaran besar formasi inti yang melarikan diri dari dewa melalui beberapa dewa. Trik. Bahkan, begitulah cara mereka memandang segalanya, mulai dari jimat teleportasi hingga paku Murder Soul. Satu-satunya hal yang harus ditakuti oleh seorang penanam jiwa-jiwa adalah nyanyian 12 warna. Namun, setiap penggarap Nas Chen Soul yang benar-benar pergi keluar dalam pertarungan mungkin akan dapat mengabaikan itu sebagai ancaman nyata. Selain itu, kepala klan berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir, dan karena itu sepenuhnya yakin bahwa ia akan dapat membunuhnya. Bai Xiaochun masih tidak yakin tentang situasinya. Hal lain. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan bahwa kepala klan berhasil melacakku begitu cepat dan akurat? Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba berputar di tempat, matanya melebar. Di sana, di kejauhan, ada cahaya ungu, berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Itu tidak lain adalah ketua klan. Dia masih mengejarku. Baiklah, dia jelas tahu persis di mana aku berada. Tidak sedikit waktu terbuang sia-sia. Dia pasti punya cara untuk melacakku. Matanya berkedip, dan jantungnya berdebar cemas, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Tahap Midnas Chen Soul. Baiklah, ketua klan, kau benar-benar memaksakan tanganku. Meninggalkan pikiran untuk melarikan diri, Bai Xiaochun meraung, menggambar pada kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya untuk bersiap bertarung. Meskipun itu tidak terlihat istimewa, kekuatan tingkat ketiga dari teknik abadi hidup yang kekal telah lama mengisi seluruh tubuhnya. Dia seperti naga peledak dalam bentuk manusia. Saat ketua klan mendekat, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan seperti kilat sehingga ia menjadi kabur dari bayangan. Namun, Bai Xiaochun masih belum puas dengan tingkat kecepatan itu. Mountain Sucking Bash, teriaknya, menggunakan salah satu sihir rahasia kodeks kematian. Kecepatannya yang mencengangkan meningkat, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara saat dia pada dasarnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan ketua klan, memfokuskan semua kekuatan di tubuhnya ke tangan kanannya, yang menjangkau dengan gerakan menggenggam. Dia menggunakan pegangan penghancur tenggorokan. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Lebih jauh, apa yang terjadi tampaknya sama sekali tidak dapat dipercaya, bahkan mata kepala klan melebar, sebelum kembali menjadi topeng setan. Merasa ingin bunuh diri, tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan sebelum melambai lebar, yang menyebabkan perisai cahaya valet muncul di sekelilingnya. Perisai itu adalah mekanisme pertahanan yang didukung oleh basis budidayanya dan didukung oleh beberapa item sihir. Wajah kepala klan dipenuhi dengan pembunuhan dan kebencian saat ia kemudian menerjang ke arah Bai Xiaochun. Merasa ingin bunuh diri, tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan sebelum melambai lebar, yang menyebabkan perisai cahaya valet muncul di sekelilingnya. Perisai itu adalah mekanisme pertahanan yang didukung oleh basis budidayanya dan didukung oleh beberapa item sihir. Wajah kepala klan dipenuhi dengan pembunuhan dan kebencian saat ia kemudian menerjang ke arah Bai Xiaochun. Basis budidaya Anda mungkin lebih tinggi daripada yang saya sadari. Anda tidak berbakti, tapi saya menolak untuk percaya bahwa itu sama dengan kekuatan tubuh kedagingan Anda. Bahkan ketika kepala klan meraung, jarak antara dia dan Bai Xiaochun ditutup. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua bintang jatuh, melesat menembus langit pada jalur tabrakan. Saat mereka bertabrakan, gemuruh yang mengguncang-guncang di bumi menyapu. Udara hancur ketika ledakan besar memenuhi udara, suara memekakan telinga yang jauh melebihi guntur surgawi. Bahkan ada celah yang sobek terbuka ke kiri dan ke kanan. Jeritan kesakitan keluar dari bibir kepala klan.
Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika jiwa itu dikirim berputar ke samping, dan dia jatuh dengan kepala terbalik, rambutnya berantakan total. Syok dan tak percaya bisa terlihat di wajahnya saat dia meraung, "Kamu bukan Bai Hao." Bai Xiaochun tetap di tempat mana mereka bertabrakan, tubuhnya sedikit kesemutan. Sudah lama sejak dia menabrak seseorang seperti ini, dan itu juga pertama kalinya dia terserang. Oleh betapa kuatnya tubuh kedagingannya, tidak hanya menabrak lawannya tidak sakit, tetapi sensasi kesemutan yang ditinggalkannya sebenarnya sedikit menyenangkan. Mata Bai Xiaochun segera mulai bersinar terang. Tentu saja, tidak ada waktu untuk duduk-duduk menikmati perasaan yang menyenangkan. Melihat bahwa kepala klan telah kehilangan inisiatif dalam pertarungan, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, menamparkan tasnya yang memegang untuk menghasilkan busur Zhou Yixing. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil keuntungan dari inisiatif yang telah diperolehnya untuk melepaskan lebih dari 100 panah dalam satu tendangan voli. Dia tidak perlu memanggil panah sendiri, yang perlu dia lakukan adalah memberi makan kekuatan jiwa ke busur itu sendiri, yang kemudian akan menciptakan panah jiwa. Secara teknis basis kultivasi Bai Xiaochun tidak beroperasi pada kekuatan jiwa, tapi setelah energi spiritualnya diubah oleh topengnya, itu akan berfungsi sama. Dentingan, 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 dentingan. Dia tidak perlu memanggil panah sendiri, yang perlu dia lakukan adalah memberi makan kekuatan jiwa ke busur itu sendiri, yang kemudian akan menciptakan panah jiwa. Secara teknis basis kultivasi Bai Xiaochun tidak beroperasi pada kekuatan jiwa, tapi setelah energi spiritualnya diubah oleh topengnya, itu akan berfungsi sama. Dentingan, 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 dentingan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 anak panah melesat ke udara, menjadi seperti hujan yang bisa menghancurkan apapun yang mendarat. Panah bergerak dengan kecepatan menyilaukan, menembus udara dengan suara gemuruh. Sebelum kepala klan bahkan bisa bereaksi, panah pertama ada di depannya, di mana itu meledak. Kemudian, panah-panah lainnya tiba, semuanya meledak dengan cepat. Ketua klan tidak punya pilihan selain untuk cemas menghindari serangan. Namun, terlepas dari kecepatan bergeraknya, mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Seketika, seberkas cahaya valet menembak dan mendarat ke kepala klan. "Kendalikan," teriak Bai Xiaochun. Jantung kepala klan mulai berdebar kaget ketika dia menemukan itu, tanpa terduga. Dia sudah berhenti bergerak. Mengingat dia tidak bisa bergerak, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari kekuatan lebih dari 100 panah yang meledak. Udara terdistorsi dan tanah berguncang, dan segera, hampir tidak mungkin bahkan melihat kepala klan. Bahkan ada gunung di dekatnya yang runtuh karena kekuatan panah yang meledak. Namun, saat itulah teriakan pembangkangan dan amarah terdengar. "Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membunuhku." Bab 613, Surga. Suaranya mengandung frustrasi dan kemarahan yang luar biasa, jenis kemarahan yang hanya bisa datang dari menyaksikan putra kesayangan seseorang terbunuh. Berdasarkan nada suaranya, seolah-olah setiap saat Bai Hao ada banyak kekuatan tak terlihat berteriak padanya dengan marah, menuduh dan menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Kemarahan dibangun di atas amarah, dan bergema dengan suara kepala klan saat tinju jiwa besar menabrak panah yang meledak. Tinju jiwa ini sepenuhnya 300 meter dari atas ke bawah, dan terbentuk dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sihir rahasia Bai Klan, Solvis 30. 000 meter. Saat ini, itu bukan 30. 000 meter, dan itu karena tingkat basis budidaya kepala klan. Namun, bahkan tinju jiwa sepanjang 300 meter masih belum bisa diejek. Lebih cepat dari kata-kata, tinju jiwa muncul, menghancurkan udara untuk menjatuhkan Bai Xiaochun. Bang, suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi area itu. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia segera jatuh kembali. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, kepala klan meraung, berputar di tempat saat dia melepaskan tinju jiwa 300 meter kedua, yang bergemuruh di udara, mengeluarkan tekanan yang mengejutkan sepanjang waktu. Setelah itu adalah tinju ketiga, lalu yang keempat. Dalam sekejap mata, surga dan bumi bengkok dan terdistorsi karena total 9 tinju berturut-turut dilepaskan pada Bai Xiaochun. 9 tinju jiwa bergemuruh di udara seperti 9 tanda penyegel magis. Sebelum Bai Xiaochun bisa bereaksi, mereka ada di depannya, di mana mereka mulai meledak. Meskipun dia segera mulai jatuh kembali, tidak ada cara dia bisa sepenuhnya menghindari cedera. Sebagai satu ledakan demi satu merobek udara, Bai Xiaochun terhuyung mundur beberapa langkah, auranya berkedip dan matanya melebar. Ini adalah pertama kalinya dia bertempur dengan seseorang di pertengahan Nas Chen Sol. Pada saat ini, dia sekarang yakin bahwa, dengan kehebatan pertempurannya saat ini, dia bisa bertarung dengan seseorang di level ini tanpa bantuan klonnya, tetapi kemungkinan besar tidak bisa membunuh mereka. Namun, itu hanya menunjukkan betapa aku telah berkembang. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan ledakan dari 9 tinju jiwa kepala klan. Bahkan ketika udara masih terdistorsi, kepala klan menyerbu ke depan, rambutnya berantakan dan matanya benar-benar merah ketika ia menjadi aliran cahaya yang mengalir yang menyerang Bai Xiaochun.
Sihir rahasia Baiklan. Ratusan hantu menghantui malam. Suaranya sepertinya meletus dari dunia 9 kata. Embusan angin jahat berdenyut saat akal surgawinya memenuhi daerah itu. Sihir rahasia ini berbeda dari sihir rahasia bernama sama dari Spirit Stream Sect. Versi Baiklan menggunakan akal surgawi untuk berubah menjadi hantu. Terlepas dari kenyataan bahwa itu jelas siang hari, sihir rahasia ini menyebabkan area sepanjang 300 meter menjadi gelap seperti malam hari. Itu adalah malam yang gelap gulita yang tidak bisa ditembus cahaya siang, tempat yang diperintah oleh matahari hitam. Selanjutnya, di dalam matahari hitam itu, 100 mata tiba-tiba terbuka. Mata itu semerah darah dan sangat ganas. Pada saat yang sama, raungan yang tak terhitung membelah udara, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kemudian, 100 hantu jahat dicurahkan dari matahari hitam. Hantu-hantu itu sendiri gelap gulita, dan masing-masing memakai 2 tanduk di kepalanya. Mereka memiliki cakar panjang, tajam, mata merah, dan rahang merah darah yang menganga. Mereka memancarkan aura yang paling menyeramkan, dan benar-benar tampak seperti jenis hantu yang diharapkan akan menghantui malam. Setelah berputar-putar sekali di sekitar kepala klan, mereka melolong dan mengikuti garis jarinya untuk menyerang Bai Xiaochun. Hantu-hantu itu sendiri gelap gulita, dan masing-masing memakai 2 tanduk di kepalanya. Mereka memiliki cakar panjang, tajam, mata merah, dan rahang merah darah yang menganga. Mereka memancarkan aura yang paling menyeramkan, dan benar-benar tampak seperti jenis hantu yang diharapkan akan menghantui malam. Setelah berputar-putar sekali di sekitar kepala klan, mereka melolong dan mengikuti garis jarinya untuk menyerang Bai Xiaochun. Hantu-hantu ini adalah antitesis dari sinar matahari, ke titik di mana sinar matahari akan mundur di depan mereka. Dengan demikian, perjalanan mereka hanya menyebabkan kegelapan malam semakin dalam. Mari kita lihat bagaimana kamu dari ini hidup-hidup, kamu yang tidak berbakti. Kepala klan berteriak, suaranya bergetar dengan kebencian. Bai Xiaochun terguncang, pemandangan begitu banyak hantu jahat benar-benar menakutkan. Namun, setelah semua yang dia lalui di labirin, dan kemudian pengalamannya kemudian belajar tentang nyala api di Wildlands, dia tidak lagi terlalu takut pada hantu. Bahkan, melihat begitu banyak hantu jahat memamerkan cakar dan taring ketika mereka berlari ke arahnya hanya menyebabkan ekspresi serius muncul di wajahnya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan sebuah bayangan muncul, yang tidak lain adalah klon api miliknya. Seketika, mata kepala klan melebar dengan takjub. Klon, dia berseru. Kamu benar-benar punya tiruan. Klon api tampak seperti diri sejati Bai Xiaochun dalam setiap aspek, termasuk penampilannya, basis budidayanya, tubuh kedagingannya, dan kekuatan keseluruhannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa aura klon itu tampaknya mengandung sedikit kekuatan tipe api. Begitu dia muncul, dia bergabung dengan diri sejati Bai Xiaochun untuk melepaskan serangan tinju terhadap 100 hantu. Agar klon ini bergabung dengan pertarungan berarti kecakapan pertempuran Bai Xiaochun langsung berlipat ganda. Ketika mereka berdua melepaskan serangan kepalan tangan, itu menyebabkan badai muncul di depan mereka, yang berputar keluar untuk menabrak hantu. Boom memenuhi udara, dan pada saat yang sama klon Bai Xiaochun mendengus dan terhuyung mundur. Adapun kepala klan, wajahnya jatuh karena ia juga jatuh mundur beberapa langkah, kemarahannya menyala dan keinginan membunuh tumbuh. Boom memenuhi udara, dan pada saat yang sama klon Bai Xiaochun mendengus dan terhuyung mundur. Adapun kepala klan, wajahnya jatuh karena ia juga jatuh mundur beberapa langkah, kemarahannya menyala dan keinginan membunuh tumbuh. Tidak masalah jika kamu memiliki klon. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk hidup ketika aku menyerangmu. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, melakukan sesuatu seperti teleportasi kecil yang menempatkannya tepat di depan Bai Xiaochun. Di sana, dia memanggil awan jiwa selebar 3,000 meter dan kemudian menyerang Bai Xiaochun dengan serangan telapak tangan. Teleportasi kecil, saya juga bisa melakukannya. Seketika ki dingin menuangkan, mengisi area 3,000 meter dan mengubahnya menjadi tanah es dunia yang hanya dimiliki oleh Bai Xiaochun. Ini adalah wilayahnya yang dingin, dan dengan demikian, seketika telapak kepala klan hendak menyerangnya, dia menghilang, untuk muncul kembali langsung di belakang kepala klan. Di sana, dia melepaskan serangan telapak tangannya sendiri. Pada saat yang sama klon apinya juga menyerang. Secara bersamaan, Afterimage lain muncul, bersama dengan klon lain. Dulu, klon kayunya, yang tidak ragu sedikit pun untuk bergabung dengan dirinya yang sebenarnya dan klon api juga melepaskan pukulan. Sialan, geram ketua klan. Berputar, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan awan jiwa 3,000 meter menyapu menuju Bai Xiaochun dan 2 klonnya. Bang-bang, BOOOOOM. Intensitas ledakan yang dihasilkan menyebabkan tanah bergetar hebat. Celah berayun keluar saat kepala klan terhuyung mundur, wajahnya kehabisan darah saat dia menatap Bai Xiaochun. Matanya masih bersinar dengan niat membunuh, tapi kali ini ada juga keraguan. Cloning lain, berapa banyak klon yang kamu miliki?
Kepala klan terkejut melihat betapa sulitnya untuk melawan Bai Xiaochun, dan sangat marah pada bagaimana dia bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya secara keseluruhan dengan menambahkan lebih banyak orang ke dalam pertarungan. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki satu lagi. Sambil menggertakkan giginya, ia menggunakan teleportasi kecil lainnya untuk menyerbu Bai Xiaochun. Dalam menghadapi serangan ini, Bai Xiaochun dan dua klonnya tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia melakukannya, wajahnya jatuh dengan kesadaran bahwa, bahkan dengan dua klon di sisinya, dia masih belum cukup cocok untuk tahap pertengahan Nas Chen Sol. Hanya dengan memanggil klon ketiganya dia bisa menjembatani celah itu. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki satu lagi. Sambil menggertakkan giginya, ia menggunakan teleportasi kecil lainnya untuk menyerbu Bai Xiaochun. Dalam menghadapi serangan ini, Bai Xiaochun dan dua klonnya tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia melakukannya, wajahnya jatuh dengan kesadaran bahwa, bahkan dengan dua klon di sisinya, dia masih belum cukup cocok untuk tahap pertengahan Nas Chen Sol. Hanya dengan memanggil klon ketiganya dia bisa menjembatani celah itu. Jika dia memiliki klon keempat dia bisa percaya diri. Keluar sepenuhnya di atas surga. Jadi, ini adalah bagaimana tahap Heaven Dao Nas Chen Sol bekerja. Dan saya hanya di level awal, masih membentuk klon saya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa aku dalam lingkaran besar. Melihat kepala klan teleportasi masuk lagi, mata Bai Xiaochun berkedip, dan dia juga menggunakan teleportasi kecil. Bahkan ketika mereka saling mendekat, kepala klan bisa mengatakan bahwa Bai Hao yang terkutuk belum keluar semua, dan benar-benar menggunakannya untuk berlatih dengan klonnya. Selain itu, ia memiliki bakat mengejutkan ketika datang untuk belajar dan beradaptasi di tengah perkelahian. Dan di atas semua itu, kecakapan pertempurannya terus meningkat. Semua itu membuat kepala klan berkubang dalam penghinaan. Sambil melolong, dia melemparkan kedua tangannya ke depannya untuk melakukan gerakan mantra dua tangan. Mata bersinar dengan cahaya misterius, dia memanggil total 9 pagoda penimbunan jiwa. Jeritan meledak dari dalam pagoda penimbunan jiwa ketika awan seluruh jiwa pendendam meletus. Jiwa-jiwa yang muncul jelas berbeda dari jiwa-jiwa biasa. Selanjutnya, bukannya terbang keluar untuk menyerang Bai Xiaochun, mereka malah menembak ke arah mata kepala klan. Dan bersembunyi di dalam dirinya, Bai Klan Soul Symbiosis. Kepala klan melemparkan kepalanya kembali dan melolong kesakitan dan kemarahan. Ketika jiwa-jiwa bosan ke dalam tubuhnya, kulitnya menggembung dan beriak ketika wajah menjadi terlihat. Dia segera mulai tumbuh dan berubah, menyebabkan tekanan luar biasa memancar darinya ke segala arah. Pada saat ini, sensasi bahaya yang mendalam mulai mengalir melalui Bai Xiaochun. 614. Bab 614 Pastor Bai Flabbergasted. Sebelum mencapai alam dewa, dan pada kenyataannya, bahkan sebelum mencapai tahap surga Dao Nas Chen Sol yang benar, ia tidak bisa meremehkan ahli Nas Chen Sol manapun. Mungkin dia akan memiliki waktu yang lebih mudah dengan seseorang di tahap awal Nas Chen Sol, tapi ini adalah level di atas itu. Orang-orang di pertengahan Nas Chen Sol sering menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan terobosan mereka berikutnya, dan lebih banyak waktu berfokus pada pengembangan kartu truf mereka. Kepala klan adalah contoh sempurna. Melangkah ke tahap Nas Chen Sol akhir belum tentu menjadi tugas yang mustahil baginya. Tetapi alih-alih berkonsentrasi pada hal itu, ia menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan kartu trufnya. Begitu jiwa-jiwa pendendam memasuki tubuhnya, dia merasa seolah sedang dikonsumsi hidup-hidup. Dengan memanfaatkan semua kekuatan yang dia bisa menggunakan sihir rahasia ini untuk menyatukan kekuatan puluhan ribu jiwa, memanfaatkan tubuhnya sebagai media untuk melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Bahkan untuk seseorang dengan level kekuatannya, menggunakan sihir rahasia seperti ini akan menguras dirinya secara signifikan. Namun, dalam kemarahannya, dan dalam keinginannya untuk menebas Bai Hao, dia menemukan tekad untuk mengabaikan semua aspek negatif. "Kamu akan mati," dia berteriak dengan kekejaman setan. Suaranya terdengar seperti kombinasi puluhan ribu suara, menyebabkan cahaya berwarna cerah melintas di atasnya di langit, dan angin besar tiba-tiba menyapu daerah itu. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketakutan. Pada titik ini, kepala klan bahkan tidak terlihat manusia lagi. Waktu untuk mati, kepala klan melemparkan kepalanya kembali dan meraung, serentak mengangkat tangannya ke atas, yang mengirim kabut hitam tanpa batas berkeliaran untuk membentuk-bentuk kepala hantu raksasa. Dan itulah tepatnya simbiosis jiwa klan jiwa. Kepala ganas mengelilingi kepala klan, dan kemudian mereka berdua mulai terbang menuju Bai Xiaochun. Udara hancur saat mereka mendekat, dan tanah hancur di bawah mereka. Pegunungan runtuh saat kawah besar dengan lebar 3,000 meter terbuka. Jeritan tangisan memenuhi udara seperti lolongan hantu dan serigala, suara yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya mengalir keluar dari kepala besar itu. "Mati, mati, mati." Ekspresi Bai Xiaochun berubah menjadi sangat serius, dan pada saat yang sama, afterimage lain muncul ketika klon airnya keluar. Pada saat ini, dia memiliki 3 klon yang mengapit dirinya yang sebenarnya.
Mereka semua menghadap kepala besar itu, lalu berteriak dengan cara yang sama keras dan mengejutkannya. Living Mountain Incantation. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaochun mulai tumbuh dalam ukuran. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya, sampai tubuhnya menghilang, digantikan oleh golem batu setinggi 300 meter yang mengejutkan. 3 klonnya juga menggunakan Living Mountain Incantation. Golem batu kedua, ketiga, dan keempat muncul. Kemudian, mereka berempat meluncurkan diri ke arah ketua klan yang masuk dan kepala raksasa yang telah dia panggil. Serangan gabungan dari 4 golem batu menyebabkan langit dan bumi bergidik, dan ketika mereka menabrak kepala raksasa, ledakan yang dihasilkan mengguncang langit tertinggi dan bagian terdalam dari dunia bawah. Serangan gabungan dari 4 golem batu menyebabkan langit dan bumi bergidik, dan ketika mereka menabrak kepala raksasa, ledakan yang dihasilkan mengguncang langit tertinggi dan bagian terdalam dari dunia bawah. Gelombang kejut yang mengejutkan menyebar ke segala arah, menyebar hingga puluhan ribu meter dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Kepala raksasa segera menyusut lebih dari setengah, dan pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaochun, bersama dengan 3 klonnya, semuanya jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Suara letupan bisa terdengar saat retakan seperti jaring laba-laba menyebar di permukaan golem batu. Kemudian, beberapa saat kemudian, semua golem batu hancur berkeping-keping. Saat diri sejati Bai Xiaochun dan klonnya jatuh kembali, kepala klan tertawa terbahak-bahak dari dalam kepala besar. Trik apa lagi yang kamu miliki, dasar yang tidak berbakti? Bahkan ketika tawanya terus berdering, kepala hantu menyapu Bai Xiaochun dengan kegilaan, niat membunuh, dan amarah yang hebat. Dari tampilan itu, kepala klan berusaha untuk menghapus Bai Xiaochun dengan satu kekuatan penuh. Bagaimana saya bisa menebak bahwa bahkan 3 klon tidak bisa mengalahkan sihir rahasianya? Mata bersinar dengan tekad, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memutuskan untuk menggunakan gerakan yang dia berharap untuk menahan. Mempertimbangkan bagaimana perkelahian itu meningkat, fakta bahwa tidak ada yang campur tangan menunjukkan bahwa Patriark Dewa benar-benar tidak ada di daerah itu. Agaknya, anggota klan lain mengejarnya, tetapi tidak ada dari mereka yang sama marahnya dengan kepala klan, juga mereka tidak mampu kecepatannya. Masuk akal, aku ragu ada yang membenciku seperti halnya ketua klan ini. Petik 2. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun tidak ragu untuk sesaat lagi. Meskipun dia gemetar, matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertarung, keinginan yang lahir dari naluri, dan tidak mungkin untuk dihindari. Daunnya harus hidup selamanya, dan dia tidak suka berkelahi dan membunuh. Dia bahkan takut mati. Meskipun pada banyak kesempatan itu tidak perlu untuk meningkat menjadi pukulan, kadang-kadang, jika Anda ingin tetap hidup, Anda harus berjuang sampai mati. Sudah menjadi sifatnya untuk hanya menggerkan giginya dan bertarung, meskipun ada rasa takut yang ada di hatinya. Bahkan tidak ada deva yang bisa membunuhku, apalagi beberapa pembudidaya tahap Naschen Soul sepele. Tangannya melintas dalam gerakan mantra 2 tangan, dan afterimage lain muncul. Kali ini, itu adalah klon keempatnya, klon bumi. Bahkan tidak ada deva yang bisa membunuhku, apalagi beberapa pembudidaya tahap Naschen Soul sepele. Tangannya melintas dalam gerakan mantra 2 tangan, dan afterimage lain muncul. Kali ini, itu adalah klon keempatnya, klon bumi. Dia sekarang memiliki 4 klon yang mengelilingi dirinya yang sebenarnya, satu di setiap sisi, formasi yang langsung menyebabkan gemuruh-gemuruh berguling di langit dan tanah di bawahnya bergetar. Kepala klan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah saat melihat itu, dan wajahnya langsung jatuh. Tapi kemudian, dia menggertakkan giginya dan, tampaknya ambivalen dengan kehidupan atau kematiannya sendiri, mengirim kepala besar jiwa yang mengelilinginya terbang menuju Bai Xiaochun, seringai setan di wajahnya. Menghela nafas, Bai Xiaochun bergumam, Bai Hao, waktunya telah tiba bagi guru untuk mengajar ayahmu pelajaran, dan pastikan dia mengerti perbedaan yang tak terbayangkan antara kalian berdua. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia dan keempat klonnya mengangkat tangan mereka ke udara, seperti konduktor ketika memimpin orkestra. Water Swamp, dengan dirinya yang sejati dan semua klonnya melakukan hal yang sama, itu menyebabkan seluruh area selama 30,000 meter berubah menjadi tanah rawa yang berair. Uap air yang padat menyebar di sekelilingnya, menyebabkan tanah menjadi gembur. Ketika kabut dan kabut mulai menumpuk, aura memenuhi area yang tampaknya berasal dari zaman purba yang kacau balau. Sepertinya area sekitar 30,000 meter di sekitarnya telah dipisahkan dari Willlands dan menjadi dimensinya sendiri. Namun sekali lagi, mata kepala klan melebar, dan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajahnya yang pucat. Sebelum dia bisa mendekat, mata Bai Xiaochun berbinar, dan dia melemparkan tangannya dengan kejam. Pada saat yang sama, keempat klonnya melakukan hal yang persis sama. Kerajaan, BOOOOOM, RUUMBLE, THUMP, RUUMBLE, THUMP. Suara yang hampir seperti detak jantung memenuhi seluruh area, menyebabkan langit redup dan tanah bergetar. Paku muncul, melesat keluar dari tanah dengan kecepatan yang mengejutkan.
Di bawah Paku ada 5 gunung dengan ukuran sangat besar sehingga hanya dengan melihat mereka akan membuat hati seseorang gemetar. 5 gunung melengkung hitam pekat itu tidak lain adalah tangan cakar binatang buas yang merupakan roh esensi kehidupan Bai Xiaochun. Sampai sekarang, tangan penuh tidak pernah muncul, hanya cakar. Adapun kepala klan, tidak masalah sihir rahasia apa yang dia coba lepaskan, dibandingkan dengan binatang buas ini, dia seperti kunang-kunang di bawah bulan purnama. Teror mendalam yang mencengkeramnya membuatnya gemetar secara fisik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam kultivasinya yang panjang, ia tidak merasakan keheranan dan teror seperti itu bahkan ketika menghadapi Patriark Dewa. Itu mencengkeram dadanya seperti keburukan, dan menyebabkan matanya tumbuh lebar ketika firasat mengerikan berlari melewatinya. Bahkan jika kartu trufnya lebih kuat daripada mereka, tidak ada cara dia bisa lolos dari kematian di tangan binatang besar di belakang cakar besar ini. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Dia berteriak, auranya terdorong ke kekacauan total. Meninggalkan segala upaya untuk menyerang Bai Xiaochun, dia berbalik untuk melarikan diri. Teror yang mencengkeram hatinya adalah mimpi buruk. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa putranya yang tidak berbakti akan begitu kuat? Dia begitu kuat sehingga kepala klan dipenuhi dengan apapun kecuali teror. Kamu tidak mungkin Bai Hao. Bahkan jika formasi mantra klan tidak menyadarinya, aku tahu kau bukan dia. Bayangan kematian menjulang di atas kepala klan sedemikian rupa sehingga dia menggunakan semua kekuatannya, membakar basis kultivasinya dan umur panjang sama dalam upayanya untuk melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa bergerak secepat cakar binatang itu. Sebenarnya, itu bukan golem batu tunggal. 615. Babak 615 ditangkap hidup-hidup. Waterswarm Kingdom adalah kemampuan surgawi yang telah dipelajari Bai Xiaochun di Spirit Stream Sect. Namun, sampai saat ini, keseluruhan roh esensi hidupnya belum terungkap. Hanya setelah bergabung dengan roh-roh dewa yang telah diperolehnya, dan menciptakan klonnya, barulah ia mampu mengungkapkan cakar binatang itu, untuk membela diri melawan Nyonya Merah Debu. Namun, tangan cakar yang terlihat sekarang tampak jauh lebih besar daripada yang muncul saat bertarung dengan Nyonya Merah Debu. Energi yang mengalir keluar tampaknya mengaburkan kehendak langit. Selain itu, di bawah cakar melengkung adalah sesuatu yang tampak seperti masa tanah hitam. Namun, itu bukan tanah, itu sebenarnya tangan roh esensi kehidupan Bai Xiaochun. Mustahil untuk membayangkan seperti apa tangan itu jika muncul sepenuhnya di tempat terbuka. Namun, mata Bai Xiaochun bersinar untuk mengantisipasi hari ketika ia akan dapat sepenuhnya menggunakan kerajaan Waterswarm-nya, dan melihat binatang itu secara keseluruhan. Bahkan cakar juga harus, suatu hari, jika tangan cakar itu sepenuhnya muncul di tempat terbuka, itu kemungkinan akan menghancurkan langit, dan bahkan meninggalkan dewa yang berkubang dalam keputusasaan. Ini pasti akan terjadi suatu hari. Hati dipenuhi dengan antisipasi, Bai Xiaochun hanya menonton saat cakar melengkung turun ke kepala Bai Clan. Bahkan sekarang, energi luar biasa yang terpancar dari cakar raksasa tampaknya mengindikasikan bahwa suatu hari, ia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga. Dari perspektif kepala klan, cakar seperti gunung memenuhi langit dan menyebabkan hatinya diliputi oleh keputusasaan. Tidak, dia berteriak menantang. Dalam kegilaannya, dia tidak menahan apapun saat dia mengirim kartu asnya, kepala hantu yang sangat besar, menembak ke arah cakar dalam upaya yang sia-sia untuk memblokir mereka. Suara gemuruh memenuhi udara, dan pada saat yang sama, dunia seakan menghilang di sekitarnya. Dia menjerit nyaring, tetapi segera, suara itu tenggelam. Langit dan bumi bergetar hebat dan kemudian, cakar mulai memudar. Rawa 30,000 meter menghilang, dan di tanah yang terungkap, 5 gouge seperti jurang besar bisa dilihat. Di tengah-tengah mereka semua adalah seseorang, darah mengalir keluar dari mulutnya, tulangnya hancur, dadanya nyaris tidak bergerak. Siapapun yang memandangnya kemungkinan akan membawanya menjadi mayat. Kepala klan telah benar-benar tidak mampu melarikan diri dari kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kerajaan Waterswarm Bai Xiaochun. Dia adalah seorang ahli yang kuat di pertengahan tahap Naschen Soul, tetapi Bai Xiaochun, yang dirinya bahkan bukan seorang pembudidaya Naschen Soul, telah mampu menjadi yang terbaik dalam pertempuran. Kepala klan sekarang terluka serius dan terengah-engah. Namun, berkat basis kultivasi yang kuat dan kekuatan hidup yang kuat dia masih hidup. Sayangnya, ketika dia berjuang untuk bernapas, dia menyadari bahwa begitu banyak tulangnya hancur sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melotot iri seperti Bai Xiaochun, tersenyum pahit tapi matanya berkedip dengan kebencian yang tak terlukiskan. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, kamu yang tidak berbakti, katanya, terengah-engah, maka bunuh saja aku. Pada titik ini, dia menolak untuk percaya bahwa orang di depannya ini sebenarnya adalah Bai Hao, namun, tidak bisa membayangkan bagaimana seorang penipu bisa menipu formasi mantra klan. Bahkan Patriark Dewa tidak melihat petunjuk untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah orang lain selain Bai Hao. Bahkan Patriark Dewa tidak melihat petunjuk untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah orang lain selain Bai Hao. Jangan bilang kamu benar-benar Bai Hao.
Tanda tanya. Sebenarnya, jawabannya tidak terlalu penting lagi. Siapapun dia, kepala klan tidak akan ragu untuk membunuhnya jika dia bisa. Meminta untuk dibunuh, Bai Xiaochun menyapu debu dari tubuhnya dan kemudian menarik 4 klonnya kembali ke dalam dirinya. Kemudian dia berjalan melingkar lambat di sekitar kepala klan, menatapnya dengan cermat untuk melihat seberapa parah dia terluka. Kemudian dia berjongkok di sebelahnya dan menendang kepalanya. Melotot, dia menyalak dengan marah, berperilaku baik-baik saja. Kamu, ketua klan menggeram, amarahnya melonjak lagi. Tingkah laku yang tidak berbakti dan memberontak yang ditampilkan di sini begitu memalukan sehingga dia merasa sangat terhina. Sebelumnya, perbedaan antara dia dan Bai Hao sudah seperti itu antara langit dan bumi. Tapi sekarang, yang terjadi adalah kebalikannya, dan perasaan itu mendorongnya semakin gila. Tidak berbakti. Tak berguna. Tiba-tiba, kepala klan batuk seteguk darah dan kemudian jatuh pingsan. Yang saya lakukan hanyalah membungkam kepala Anda. Saya bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Bai Xiaochun sudah merasa sedikit bersalah. Menimbang bahwa ini adalah ayah Bai Hao, itu akan dapat diterima baginya untuk dibunuh oleh Water Swan Kingdom dalam panasnya pertempuran. Tetapi mengakhiri hidupnya dalam situasi seperti ini sepertinya tidak benar. Selain itu, kepala klan yang hidup akan jauh lebih berguna baginya daripada yang mati. Ah, terserahlah. Saya bukan tipe orang yang suka semua pertempuran dan pembunuhan itu. Saya mungkin juga hanya menggunakan dia sebagai jimat pelindung pribadi saya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun menghela nafas dan melakukan gerakan mantra 2 tangan, lalu menamparkan tangannya ke berbagai tempat acak di tubuh kepala klan, meletakkan lebih dari 100 mantra restriktif pada tempatnya. Masih tidak yakin bahwa dia telah melakukan cukup, dia mengeluarkan beberapa pil obat dan memaksanya masuk ke mulut kepala klan. Selanjutnya, ia membantu dirinya sendiri ke tas memegang kepala klan, di mana ia menemukan tali yang kokoh. Setelah menanamkan tali dengan kekuatan magis, dia mengikat kepala klan. Melemparkannya ke atas bahunya, dia berkata, hahaha, mari kita lihat apakah Bai Klan berani untuk bergerak melawan saya dengan jimat pelindung saya ini. Petik 2. Selanjutnya, ia membantu dirinya sendiri ke tas memegang kepala klan, di mana ia menemukan tali yang kokoh. Setelah menanamkan tali dengan kekuatan magis, dia mengikat kepala klan. Melemparkannya ke atas bahunya, dia berkata, hahaha, mari kita lihat apakah Bai Klan berani untuk bergerak melawan saya dengan jimat pelindung saya ini. Petik 2. Pada titik ini, dia merasa bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya, dan khususnya pintar. Itu hampir seperti dia bisa memiliki kue dan memakannya juga. Sayang sekali orang ini berada di pertengahan tahap Nas Chen Sol. Melakukan pencarian jiwa pada dirinya tidak akan banyak gunanya. Namun, fakta bahwa ia dapat melacak saya begitu cepat menunjukkan bahwa ada semacam tanda merek pada saya. Itulah satu-satunya cara mereka bisa mengikuti saya dengan mudah. Kemudian dia berpikir kembali ketika Patriark Dewa telah menyerangnya, dan tiba-tiba matanya berkilauan. Pasti saat itu, dia pasti memukul saya dengan semacam segel. Dia merasakan topengnya sejenak. Topeng itu luar biasa, dan benar-benar bisa mengubah penampilan dan auranya, tetapi itu tidak akan melakukan apapun terhadap tanda penyegelan yang telah ditempatkan padanya oleh kekuatan eksterior. Yah, siapa yang peduli? Ketika saya bergerak, saya bahkan menakuti diri sendiri. Meskipun berusaha untuk meningkatkan keberaniannya sendiri, dia masih khawatir. Setelah mengambil langkah ke depan, dia terbang ke udara, lalu melihat ke arah pundaknya pada ketua klan. Jika roh Bai Hao ada di luar sana, aku ragu dia akan tidak senang dengan ini. Bagaimanapun juga, aku adalah gurunya. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai menambah kecepatan. Segera, angin dingin membawa kepala klan sadar, dan ketika dia menyadari situasi yang dia hadapi, matanya berkabut karena kemarahan berbisa. Dasar yang tidak berbakti, kamu akan mati kesakitan. Petik 2. Bai Xiaochun mengabaikannya dan terus terbang. 3 hari berlalu dalam sekejap, selama waktu itu suara kepala klan tumbuh sangat serak karena kutukan dan sumpah yang terus-menerus. Pada akhirnya, Bai Xiaochun sebenarnya mulai marah. Bai Xiaochun mengabaikannya dan terus terbang. 3 hari berlalu dalam sekejap, selama waktu itu suara kepala klan tumbuh sangat serak karena kutukan dan sumpah yang terus-menerus. Pada akhirnya, Bai Xiaochun sebenarnya mulai marah. Melihat dari balik bahunya, dia berkata, diam, apakah kamu tidak bosan berbicara? Jika kamu terus menyalak aku akan bunuh aku. Kepala klan menyela dengan suara serak menatap Bai Xiaochun. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi jika Anda mengatakan satu kata lagi, saya akan menelanjangi Anda dengan telanjang. Mata kepala klan melebar, dan dia terengah-engah. Wajahnya bahkan memerah. Namun, dia menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dari apa yang bisa dia katakan, kata-kata yang diucapkan oleh putranya yang tidak berbakti bukan sekadar ancaman. Dan pikiran dicopot dari pakaiannya dan nongkrong di tempat terbuka adalah tingkat penghinaan yang mengejutkannya dengan cukup ketakutan sehingga dia menggigil. Melihat bahwa ancamannya efektif, mata Bai Xiaochun berkilauan, dan dia tersenyum.
Kepala klan gemetar karena marah, tetapi melakukan yang terbaik untuk menekannya, tindakan yang tampaknya membakar dia hidup-hidup dari dalam. Namun, dia tidak berani mendorong amplop. Sebagai kepala Baiklan, jika dia dipermalukan sedemikian rupa, maka setelah dia meninggal, Baiklan akan menjadi bahan tertawaan, bukan hanya Giant Ghost City, tetapi seluruh Wildlands. Butuh bertahun-tahun untuk hidup dalam penghinaan seperti itu. Meskipun merasa seperti kulit kepalanya akan meledak, kepala klan mengertakkan gigi dan mempertahankan kesunyiannya. Jika aku tahu ini akan berhasil, aku akan melakukannya dengan cara sebelumnya. Bai Xiaochun merasa sedikit buruk untuk kepala klan, tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia memperlakukan Bai Hao, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya dingin.